Udah mau 1 tahun dan Samsung Galaxy Z Fold 6 ini jadi HP Android terlama gua. Kok bisa? Padahal di tengah gempuran banyak kompetitor yang ngasih semuanya itu lebih bagus. Bisa dibilang ada Vivo X Fold yang ngasih kamera lebih bagus, ada Oppo Find N yang ngasih form factor lebih tipis, lebih ringan, dan semuanya tuh ngasih baterai yang lebih tahan lama. Terus kalau semua kompetitornya itu lebih bagus dan handphone ini kayak nggak ada bagus-bagusnya di opening gua tadi, kenapa masih dipakai sampai sekarang? Yang pertama, simple, karena dia Samsung, jadi banyak aksesoris yang kompatibel. Karena pengguna foldables di Indonesia terutama, itu masih didominasi sama user-usernya Samsung. Karena marketnya besar, otomatis aksesorisnya pun akan banyak penjualnya. Beda sama market yang lebih kecil, seller aksesoris juga males ngejual aksesorisnya. Meskipun selama penggunaan gue sih nggak banyak beli aksesoris apa-apa ya, karena hampir 6 bulan gue makainya tuh kayak setengah sultan gitu. Bagian depan nggak gue kasih casing di bagian belakangnya aja. Ya kalau emang sultan beneran sih ya begini aja, nggak usah dikasih casing gitu. Cuma gue masih belum bisa. Tapi buat kalian yang emang suka sama aksesoris, menggunakan foldables-nya Samsung itu jadi no-brainer karena pilihan aksesorisnya itu jauh lebih banyak ketimbang foldables yang lainnya. Alasan simpel berikutnya itu adalah OS-nya. Iya, ini kayak klise banget ya. Setiap kali orang ngebahas handphonenya Samsung itu pasti bilang OS-nya, UI-nya. Iya, karena emang begitu. Sejauh ini One UI jadi salah satu UI atau OS di handphone yang menurut gua itu paling enak gitu. Ya, ada beberapa brand kompetitor yang mulai ngasih kenyamanan yang mirip kayak One UI. Di Galaxy Z Fold 6, Samsung ngejanjiin 7 tahun update UI. Tahun lalu ketika dia keluar, dia datang dengan One UI 6. Dan sekarang di bulan Juli 2025, dia udah dapat update One UI 7. Dan dia masih bisa dapat update 6 kali lagi. Ya, katakanlah sampai One UI 13. Perubahan dari One UI 6 ke One UI 7 aja, itu update-nya udah kerasa. Meskipun nggak semua fitur di One UI 7 kayak yang didapetin di Samsung Galaxy S25 series, itu masuk ke Samsung Galaxy Z Fold 6. Tapi, banyak banget fitur tambahan dan fitur AI-nya terutama itu sangat berguna banget buat gue. Katakanlah AI Eraser, kepake banget tiap kali mau bersihin foto untuk IG Story. AI Compose kepake untuk ubah style tulisan, dari tadinya tulisan gua yang stylenya monoton, jadi lebih fun, lebih serius, atau jadi gimana pun lah, tergantung sama mood kalian. Terus ada juga AI Generative Edit, yang dalam case gua itu kepake banget ketika gua mau bikin thumbnail untuk video-video, termasuk mungkin video ini. Di One UI 7 juga Samsung kenalin fitur untuk ngapus noise, yang ini bakalan berguna banget untuk kalian para konten kreator yang biasanya ngambil videonya itu di tempat yang secara audio nggak kondusif. Jadinya bisa kalian hapus tanpa harus take ulang karena banyaknya noise di luar sana. Terus kameranya, ya kompetitor ngasih kamera yang emang lebih bagus, itu kayak udah nggak bisa didebat lagi gitu. Tapi kameranya Samsung Galaxy Z Fold 6 sekali lagi bisa gue bilang just works. Ya definitely not the best, tapi works. Kayaknya sejauh ini nggak ada yang protes soal kameranya tiap kali gue upload di media sosial. Paling susah aja ya kalau harus foto zoom, karena HP ini maksimal zoom di 3 kali aja kalau mau bagus. Bisa sih sampai 30 kali, tapi tone warna dari kameranya masih ala Samsung banget gitu. Ya pleasing to the eye, meskipun kali ini tuh rasa-rasanya emang Samsung mainnya agak lebih natural secara warna. Nggak kayak Samsung beberapa tahun yang lalu yang vibrant banget warnanya. Kali ini tuh natural. Ya beberapa kali gue dapati ketika gue mau upload fotonya ke media sosial, gue harus tuning warnanya dulu supaya lebih eye pleasing, lebih pop gitu. Tapi it works, nggak masalah. Hasil kameranya ya rasanya flagship banget, meskipun secara sensor, secara technical things, dia nggak yang advance banget gitu. Video pun oke, kamera depan belakang bisa di 4K 60 fps. Dan untuk kamera belakangnya bahkan bisa ngerekam sampai 8K 30 fps. Meskipun dalam case gua, hampir 1 tahun, kayaknya selain buat ngetes handphone ini, sisanya gua nggak pernah deh nge-shoot di 8K 30 fps. Kayak ya udah ada, tapi nggak gue pakai juga. Buat ngerekam, kameranya bisa pindah ke depan belakang dengan seamless gitu. Jadi kalian nggak perlu pause atau stop rekamannya, terus pindahin kameranya ke depan atau ke belakang, terus lanjut lagi rekamnya. Nggak perlu. Di tengah-tengah rekam, kalian bisa puter kameranya aja. Dan ini beneran sangat bermanfaat loh. Lensa 3 kali dan lensa ultrawide-nya juga bisa dipakai ngerekam di 4K 60 fps. Jadi nggak ada masalah sama sekali buat gue. Memang mungkin sekali lagi kalau kita mau main zoom-zooman, jelas
handphone ini kalah jauh dari kompetitornya. Nah, paling buat kamera yang agak-agak nyebelin buat gua itu paling adalah kamera dalamnya yang dikasihnya under display. Ya, secara teknologi under display itu sangat sophisticated, sangat keren banget. Tapi secara kualitas kamera jadinya ya begitu. Mungkin emang Galaxy Z Fold 6 bukan foldable yang terbaik selama 1 tahun gue pakai ini, tapi ini yang paling nyaman yang gue pakai. Komplain harian gue nggak jauh-jauh dari baterai yang masih harus ngandelin power bank karena baterainya itu kecil banget dan sehari itu gue harus ngecas 2-3 kali kalau gue pakai untuk konten dan rasio layar depan yang terlalu sempit jadi bikin typo. Sisanya kayak soal kamera sih akhirnya nggak sebegitunya perlu diributin kok. Ya, kecuali buat kamera dalamnya yang tadi gue bilang hampir nggak bisa dipakai. Padahal skenario penggunaannya penting banget loh. Kayak buat Zoom meeting misalnya, di flex mode kayak begini, terus gue Zoom meeting tanpa harus gue pegang handphonenya. Ini penting loh Samsung. Rumornya sih Samsung Galaxy Z Fold 7 bakalan ngasih layar yang lebih lebar ketika dilipat, dan juga lebih tipis, sampai hampir mirip kayak handphone candy bar biasa. Well, kalau emang itu benar, berarti Samsung Galaxy Z Fold 7 itu udah nyelesain masalah gua soal form factor-nya. Soal baterai, mungkin nggak akan banyak berubah. Karena yang gua dengar, Samsung masih belum mau implementasi baterai dengan teknologi silicon battery yang ngasih energy density lebih tinggi daripada baterai lithium. Ya, kalian tahu lah sejarahnya Samsung sama baterai itu kayak gimana. Tapi ngelihat Samsung Galaxy S25 Edge yang dengan ketipisan kayak begitu dan kapasitas baterai yang bisa dibilang kecil, tapi dia berhasil ngasih energy density yang paling maksimal untuk sebuah baterai lithium, ya berharap soal battery life yang lebih lama di Samsung Galaxy Z Fold 7 itu kayaknya masih bisa sih. Kamera juga bakal dapat update. Rumornya sih konfigurasi kameranya bakal sama Samsung Galaxy S25 Ultra atau ya seenggaknya bakalan sama S25 Edge lah harus. Kamera dalamnya juga kabarnya nggak bakal pakai in-display kamera lagi, tapi dikasih punch hole. A good sign, karena harusnya secara kualitas kamera dengan punch hole itu akan lebih bagus ketimbang kamera in-display kayak Z Fold 6 begini. Well, semua rumornya akan kejawab dalam 2 hari lagi, waktu yang sangat singkat. Tapi kalau kalian masih ngincer Samsung Galaxy Z Fold 6, hampir 1 tahun gue pakai, gue sih bisa ngerekomendasiin kalian untuk pakai handphonenya Samsung yang satu ini. Tapi kalau kira-kira kalian pengennya yang baru, pengen nunggu improvement dari Samsung, bentar lagi lah Samsung Galaxy Z Fold 6 bakalan udah bisa kalian pre-order dalam waktu dekat. Apakah gue akan ngetes Samsung Galaxy Z Fold 6? Nggak tahu, kita lihat aja nanti. Dan sambil nunggu, kalian bisa lah klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng, supaya kalau gue upload Samsung Galaxy Z Fold 7, kalian bakal dapat notifikasinya. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.